teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Apa kabar, Om? Halo, baik. Sehat semuanya ya. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau bersemangat, betul Tante Lia? Iya, pastinya harus bersemangat. Tapi kita mau awali dulu dengan doa. Tante Lia, silakan. Ayo. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan udah kumpulkan kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau mulai. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Om Hari, Iya. kalau buah roh itu ada apa aja? Ada kasih, Sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. terus kelemah lembutan. kebaikan. Ada 9 pokoknya Tante. Banyak. Ayo. Kita mau belajar, kita mau nyanyiin buah-buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Tante Lia, Om Hari, sama anak-anak semua yang di rumah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya cintamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak bersuka cita selalu. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Semua siap ya? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau percaya hanya kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan saja. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, Tante mau memperlihatkan satu gambar dulu. Coba kita lihat gambar apa ini? Ya, mulut. Ya, Tuhan memberi kita manusia mulut. Ya, anak-anak, mulut. Nah, anak-anak, hari ini judul firman Tuhan adalah mengendalikan mulut. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan mulut? Ya, mari kita belajar dari Kitab Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 20. Nah, anak-anak masih ingat cerita bangsa Israel ya, yang waktu itu tinggal di Mesir menjadi budak. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar menuju satu tanah perjanjian. Ya. Nah, bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa menuju satu tempat yang Tuhan tentukan. Dalam perjalanan menuju ke tempat perjanjian yang Tuhan akan berikan, mereka sampailah ke satu tempat yang bernama Moab. Ya, apa anak-anak? Moab. Di Moab itu mereka membangun kemah-kemah, ya, mendirikan kemah-kemah dan mereka bertenda di situ, banyak sekali jumlahnya. Ya, anak-anak, mereka baru saja mengalahkan bangsa Amori. Nah, di sebelah tidak jauh dari tenda-tenda bangsa Israel ini dibikin, ada satu kerajaan namanya, yang dipimpin rajanya namanya Balak. Ya.
Nah, Raja Balak dan rakyatnya waktu melihat dan mendengar ada bangsa yang baru keluar dari Mesir bertenda dekat kerajaannya, mereka menjadi takut. Mereka ketakutan. Kenapa ya mereka takut? Mereka takut karena mereka melihat bangsa ini begitu besar, jumlahnya banyak, lebih banyak dari kerajaan Balak, ya. Dan bangsa ini juga bangsa yang gagah perkasa, baru mengalahkan bangsa Amori. Raja Balak merasa takut dan rakyatnya, dan mereka kalau perang pasti kalah anak-anak. Raja Balak berpikir bagaimana supaya saya menang kalau berperang dengan atau diserang oleh bangsa Israel. Kemudian Raja Balak punya ide anak-anak. Saya harus datang ke satu orang yang perkataannya adalah perkataan yang benar, namanya Bileam. Ya. Kemudian Raja Balak memanggil pegawai-pegawainya. Hei para pegawai, utusanku sini kumpul. Dia mengambil tongkat emasnya Raja Balak. Kemudian Raja Balak itu mengutus beberapa orang kepercayaannya. Dia bilang begini, Raja Balak bilang begini, para pegawaiku, aku utus engkau pergi menemui Bileam. Ya, Bileam ada di kota Petor. Kalian pergi ke Bileam dan katakan kepada dia pesanku begini. Ya, ada satu bangsa yang besar berkemah dekat kerajaanku, kerajaan Balak, dengan jumlah orang yang sangat banyak. Dan aku ingin menang kalau berperang melawan mereka. Oleh sebab itu, Bileam datanglah ke kerajaanku dan kutuklah bangsa itu. Karena apa yang kamu kutuk benar-benar terkutuk. Apa yang kamu berkati benar-benar diberkati. Jadi kalau Bileam berkata kutuk, akan terjadi kutuk. Kutuk itu kalah ya anak-anak, sengsara itu kutuk. Dan kalau Bileam berkata diberkati, maka akan diberkati. Sekarang para pegawaiku pergi temui Bileam. Kemudian anak-anak, sekarang kamu bawa ini hadiah buat Bileam. Nah, kemudian para utusan itu mulai berkumpul dan mereka berjalan menuju ke Bileam sambil membawa hadiah. Mereka pergi anak-anak ke Petor, ke rumahnya Bapak Bileam. Ya, mereka pergi terus dalam berjalan. Akhirnya sampailah ke rumah Bileam dan mereka bertemu dengan Bileam. Para utusan ini berkata kepada Bileam, Bileam, kami adalah utusan dari Raja Balak. Ya, kami mendapat pesan dari Raja Balak sebagai berikut. Anak, ini pesan Raja Balak. Ada satu bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir yang sekarang bertenda di dekat kerajaan Balak dan jumlahnya sangat banyak. Bangsa kerajaan Balak ingin menang, oleh sebab itu Bileam, kamu datanglah ke kerajaan Balak dan kutuklah bangsa itu. Ya, supaya aku menang, kata Raja Balak. Ini hadiahnya buat kamu dari Raja Balak. Anak-anak, mendengar itu Bileam menjawab begini. Bapak-bapak utusan Raja Balak, saya akan menjawab undangan Raja besok pagi. Sekarang kalian tinggallah menginap di rumahku. Ya, tinggallah, ngineplah semalam di rumahku. Besok pagi aku akan menjawab apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Begitu anak-anak jawab Bileam. Kemudian bapak-bapak itu setuju. Mereka nginep di rumah Bileam. Nah,
Bileam, anak-anak, bertanya dulu dia kepada Tuhan sebelum menjawab undangan pergi atau tidak ke Raja Balak. Kemudian Bileam bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab begini di ayat 12, anak-anak. Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya, anak-anak, Tuhan berfirman kepada Bileam, jangan pergi, jangan kutuk bangsa itu, sebab mereka adalah bangsa yang diberkati. Mendengar itu, anak-anak, besok paginya Bileam menemui utusan dari Raja Balak. Bapak-bapak utusan Raja Balak, saya akan menjawab apa yang pesan dari Raja Balak sampaikan kemarin. Jawaban saya adalah saya tidak akan pergi mengikuti bapak-bapak ke kerajaan Balak. Sebab bangsa itu telah diberkati oleh Allah. Anak-anak mendengar itu, para utusannya tidak bisa maksa ya. Terus Bileam, pulanglah kalian, aku tidak ikut bersama kalian. Akhirnya para utusan itu pulang lagi membawa hadiahnya karena Balak tidak mau pergi. Hadiahnya dibawa lagi anak-anak sama utusan Raja Balak. Sampainya di kerajaan Balak, para utusan ini lapor. Baginda lapor, Bileam tidak mau pergi bersama-sama dengan kami. Ya, anak-anak. Kemudian Raja Balak mendengar itu, dia berpikir lagi, bagaimana caranya supaya Bileam mau datang dan mengutuk bangsa Israel, supaya aku menang kalau aku berperang. Anak-anak, kemudian Raja Balak memanggil lagi para utusan, pegawai-pegawai yang lebih banyak dari kemarin, ya. Para pegawaiku, kumpul. Saya akan memberi pesan lagi dan mengutus kalian lagi menemui Bileam. Mereka berkumpul, anak-anak, dan Raja Balak bilang begini, hai para pegawaiku, pergilah. Sekali lagi, aku mengutus kamu yang kedua kali menemui Bileam dan katakan, Bileam, kalau kamu datang ke sini dan mengutuk bangsa itu, apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Ya, apa aja yang mau Bileam minta akan diberikan. Mau minta apa? Rumah? Tuh, akan dikasih. Ya, minta kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraannya kuda ya anak-anak. Minta kuda, dikasih. Ya. Minta sapi, dikasih. Emas, perak, akan dikasih. Bileam berkata begitu. Dan para utusan mulai siap-siap pergi ke rumah Bileam. Sekarang utusannya lebih banyak dari yang utusan pertama yang kemarin pergi anak-anak. Mereka datang lagi menemui Bapak Bileam. Jalan lagi mereka ke rumah Bapak Bileam. Sampailah mereka di rumah Bileam. Bapak Bileam, kami datang dengan utusan yang lebih banyak. Pesan raja begini, Bileam, datanglah ke sana dan kutuklah bangsa itu, dan raja akan memberi kamu hadiah sangat banyak. Apa saja yang kamu minta akan diberikan oleh raja. Wah, anak-anak, tantangan ya. Mau hadiah atau mau menurut firman Tuhan nih Bileam. Anak-anak mendengar utusan ini berkata, jawaban Bileam ada di ayat 18. Jawaban yang sangat keren, sangat luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Ayatnya bilang begini, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak, seistana penuh, aku tidak akan sanggup
berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Anak-anak, hebat ya jawaban dari Bileam. Jadi Bileam yang terpikir adalah firman Tuhan, bukan hadiah. Yang dia pikirkan, aduh nanti dapat hadiah banyak saya, nanti dapat emas banyak, dapat perak, apa aja aku minta dikasih. Dia tidak pikir itu, yang terpikir oleh Bileam adalah firman Tuhan. Sehingga yang diucapkan dari yang keluar dari mulut Bileam adalah firman Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi Balak tidak mau melanggar sedikit pun, apalagi besar, yang sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, kemudian Bileam berkata kepada para utusan ini, "Bapak-bapak, karena kamu sudah datang, tinggallah dulu semalam di rumahku. Ya, tinggallah, besok pagi aku akan menjawab lagi, aku akan bertanya lagi kepada Tuhanku." Anak-anak, mereka akhirnya tinggal menginap di rumah Bileam, para utusan itu. Lalu Bileam bertanya lagi kepada Tuhan, apakah aku harus pergi bersama mereka? Dan anak-anak, Tuhan menjawab begini, beginilah firman Tuhan, kamu boleh pergi, tapi nanti yang kamu ucapkan adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian anak-anak, Bileam ini mengatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan ingin kita semua, ya, manusia mengatakan dengan mulut kita adalah kata-kata yang sesuai dengan firman. Di kitab Keluaran anak-anak ada firman yang mengatakan jangan kamu berdusta. Ya, berdusta itu berbohong. Ya, Tuhan berkata jangan kamu bohong. Tante bohong kecil, cuma ngomong kalau mama nanya, udah belajar belum nak? Sudah, padahal belum. Kan bohongnya kecil ya tante? Enggak, anak-anak, bohong kecil, bohong besar itu sama artinya bohong. Ya, Tuhan berkata tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Ya kan, anak-anak, ada lagunya. Dan Tuhan juga ingin kita adalah anak-anak yang mengeluarkan kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang sopan, ya, yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman, ya, tentram rasanya mendengar kata-kata yang indah, kata-kata yang sedap didengar. Nah, kata-kata yang sedap didengar itu apa saja sih anak-anak? Satu, jujur ya anak-anak, tidak bohong. Apalagi kata-kata yang sopan, apalagi ke orang tua ya. Orang yang lebih tua kita harus berkata-kata dengan sopan, tidak kurang ajar. Kemudian apalagi? Perkataan yang memuji. Anak-anak, kalau kita melihat mama habis masak makanannya, kita makan, anak-anak boleh memuji. Mama terima kasih makanannya enak loh. Ya, kalian puji mama kalian. Terus apalagi? Adik misalnya habis beres-beres mainan, kalian juga puji, dek, kamu hebat, mainan kamu rapi diberesin, tas Nah ya, puji adik kamu, ya. Puji teman kamu yang dapat nilai bagus, puji teman kamu yang lulus sekolahnya misalnya ya. Nah, itu keluar kata-kata pujian, menenangkan hati kita yang mendengarnya. Kemudian apalagi? Kata-kata yang memaafkan. Ya anak-anak, kalau kita bersalah kita mudah minta maaf. Kalau teman kita atau siapapun yang bersalah kita mudah memaafkan. Aku maafin kamu ya, atau aku minta maaf ya, memaafkan. Ya anak-anak, itu adalah perkataan yang sedap didengar. Perkataan yang memberi ketenangan di hati. Apalagi perkataannya? Perkataan yang membangun, memberi motivasi, memberi semangat, ya.
memberi semangat. Misalnya ada teman dapat nilainya pas ujian jelek, kalian katakan, nak, namanya Ina ya, misalnya Ina, kamu pasti bisa, ya, ayo belajar lagi, aku bantu, kita belajar sama-sama, gitu ya. Nanti kita sharing-sharing, tanya jawab, yuk, kamu pasti bisa lulus, pasti nilainya akan baik, semangat, ya. Jadi anak-anak memberi semangat, itu kata-kata yang sedap, kata-kata yang manis, yang memberi ketenangan di jiwa kita, di hati kita. Dan anak-anak, jangan lupa kita juga berterima kasih, memuji Tuhan, ya. Jangan lupa kita juga bersyukur, ucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bangun dengan tubuh sehat, ya. Aku masih bisa sekolah, aku masih bisa bermain, dan banyak hal yang bisa kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dan mengasihi kita. Oke, ya anak-anak, kita siapa yang mau menjadi anak-anak yang bisa mengendalikan mulut kita, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang manis, perkataan yang indah, perkataan yang sedap didengar, sehingga membuat hati kita tenang yang mendengarnya, membuat hati kita nyaman, ya, enak, anak-anak didengarnya enak sama orang lain. Anak-anak mau ya? Oke. Nah anak-anak, siapa yang anak-anak mau? Mari kita akan berdoa, dan siapa yang mau boleh angkat tangan, kita berdoa sambil angkat tangan, ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau masih ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus memperkatakan perkataan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kami, sehingga kami menjadi berkat buat teman-teman kami, buat keluarga kami, buat siapapun yang dekat dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya kami mampu melakukan memperkatakan perkataan yang indah ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat hafalan diambil dari Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Ya, maksudnya lebar bibirnya itu anak-anak ngomongnya yang tidak baik, ngomong perkataan yang menjelek-jelekan, ya, itu akan mencelakakan kita. Tetapi kalau yang mulutnya dikendalikan, mulutnya keluar kata-kata yang indah, itu akan membuat orang-orang senang, memelihara nyawanya dia, banyak disenangi oleh semua orang. Ya, firman Tuhan sampai di sini, anak-anak. Salam sehat, anak-anak sehat selalu. Tuhan memberkati di sekolah, Tuhan memberkati juga di pekerjaan di rumah, dan orang tua kalian juga semuanya diberkati. Sampai jumpa, dadah.